laporan hasil observasi oleh Dr. Andes Abduramin, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Susukan. Pengertian: suatu tag yang membuat suatu klasifikasi mengenai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Struktur: pernyataan umum atau klasifikasi anggota atau aspek yang dilaporkan. Ciri-ciri umum: 1. Isi bersifat objektif atau tidak memihak. 2. Ditulis berdasarkan fakta yang terjadi saat pengamatan dilakukan. 3. Isi teks mengandung hal-hal yang menyimpang. 4. Disajikan dalam bentuk yang menarik. 5. Isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Ciri-ciri kebahasaan: mengandung kalimat definisi, mengandung kalimat deskripsi, frasa verbal, frasa nomina, menggunakan konjungsi, menggunakan kata kerja, memakai istilah, menggunakan dua verba atau lebih disebut kalimat, persamaan kata atau sinonim, lawan kata atau antonim. Langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi: membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan, menyusun kalimat pembukaan, menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan, menulis kalimat penutup. Kaidah teks observasi bersifat global dan universal, merupakan hasil penelitian terkini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Objek yang dibicarakan atau yang menjadi pembahasan adalah objek tunggal, tidak ada penutup dari pengarang. Fungsi teks laporan hasil observasi: memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan pengamatan, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan, merupakan sumber informasi dan merupakan bahan untuk pendokumentasian. Tujuan pembuatan teks laporan hasil observasi: 1. Mengatasi suatu masalah. 2. Mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. 3. Mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. 4. Mengadakan pengawasan dan perbaikan. 5. Menemukan teknik-teknik baru. Sifat-sifat teks laporan hasil observasi: 1. Bersifat objektif. Teks laporan hasil observasi sesuai dengan kenyataan. 2. Bersifat informatif. Teks laporan hasil observasi dapat dijadikan sebagai sumber pengalaman orang lain jika melakukan hal serupa. 3. Bersifat komunikatif. Syarat-syarat penyusunan teks hasil observasi: 1. Lengkap. 2. Informatif. 3. Tidak berisikan kesimpulan. Hal-hal yang harus dilakukan ketika observasi: mencatat data yang diperlukan dan menyesuaikan dengan tujuan dan fungsinya, melakukan survei tempat dan melakukan observasi, menemui narasumber untuk wawancara sebagai bukti penguat dan referensi, mencatat hasil observasi. Penutup. Hal-hal yang harus dilakukan ketika observasi: 1. Mencatat data yang diperlukan dan menyesuaikan dengan tujuan dan fungsinya. 2. Melakukan survei tempat dan melakukan observasi. 3. Menemui narasumber untuk wawancara sebagai bukti penguat dan referensi. 5. Mencatat hasil observasi. Tinggal mengucapkan salam selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.